Banyak orang setelah lebaran merasakan perutnya terasa penuh, keras, dan gas seolah-olah terjebak di dalam, nggak bisa keluar. Itu tandanya usus Anda sedang kaget dan kewalahan memproses ledakan gula serta santan yang masuk sekaligus dalam waktu singkat. Jika didiamkan, bukan hanya merasa begah, tapi ada risiko lain, yaitu memicu peradangan di seluruh tubuh atau sistemik yang bisa membuat Anda lemas berhari-hari, bahkan memicu penyakit-penyakit yang lebih berat di kemudian hari. Assalamualaikum, saya Dr. Hendra Handoko. Hari ini saya akan memberikan satu protokol yang disebut anti begah 24 jam. Kita akan melakukan riset pencernaan ya. Kita ulangi lagi pencernaannya dari nol lagi ya, tanpa harus menyiksa diri dengan cara-cara yang ekstrim atau obat-obat yang berbahaya serta tidak murah. Nah, kita akan cari satu jenis bumbu dapur yang kekuatannya setara dengan obat pencahar, tidak mahal, dan efek sampingnya juga minimal ya. Jauh lebih aman untuk lambung, untuk usus Anda. Mari kita mulai pembersihannya sekarang. Udah siap? Kalau sudah siap, ayo kita mulai. Nah, santan itu adalah lemak jenuh ya yang rantainya panjang dan butuh waktu lama untuk dipecah di dalam saluran cerna kita, terutama di lambung. Nah, santan ketika bertemu gula yang tinggi, ya, proses pengosongan lambung jadi melambat secara drastis. Jadi si santannya membuat pengosongan lambungnya menurun, gula juga sama, dua-duanya masuk. Akibatnya, ya makanan jadi lebih lama tertahan di saluran cerna, terutama di lambung dan usus gitu ya. Kalau lama di situ, dia akan mengalami namanya fermentasi. Nah, fermentasi itu menghasilkan gas. Gas yang berlebihan banyak membuat perasaan gasnya banyak nih di saluran cerna. Akhirnya kembung dan begah. Ya, perutnya sakit dan bahkan keras. Itulah alasan kenapa perut kok terasa kayak balon yang mau pecah gitu. Sebenarnya makannya nggak terlalu banyak, tapi kok rasanya kok penuh banget. Nah, tujuan kita dalam 24 jam ke depan itu mengaktifkan namanya Migrating Motor Complex atau MMC. Ini adalah tukang sapu otomatis di usus kita yang sebenarnya kalau dalam keadaan normal, dia akan menyapu makanan yang kita makan, disapu terus ke bawah, akhirnya bisa keluar. Tapi dalam keadaan tidak normal seperti tadi, santannya terlalu banyak atau gula yang terlalu tinggi, akhirnya mereka mogok kerja. Nah, sekarang kita usahakan supaya yang namanya MMC ini mau bangun lagi dan mau kerja seperti sebelumnya. Nah, apa aja menunya yang kita siapkan dari pagi hari? Coba, misalkan pagi bangun tidur, misalkan jam 6 ya. Lupakan kopi dulu deh ya. Kafein saat begah bisa mengiritasi lambung. Kalau Anda sudah ada kembung, banyak gasnya, ditambah dengan kafein. Nah, itu bukannya menghilangkan, malah menambah beban. Ya, jadi iritasi, jadi radang di lambungnya. Nah, caranya gimana yang lebih aman? Yaitu, air hangat boleh ditambah dengan perasan lemon segar akan merangsang gerakan peristalsis usus secara lembut. Ya, jadi lemon segar diperas, ya, tidak perlu dikasih gula ya, hanya air dan lemon segar kalau bisa anget gitu ya. Nah, kita minum dulu sebelum minum yang lain. Setelah itu mau minum kopi atau apa silakan, tapi di awal sebaiknya yang ringan dulu supaya gerakan ususnya lancar ya. Kalau gerakan ususnya lancar, nanti mungkin ada sendawa, mungkin nanti ada buang angin ya, buang gas gitu. Nah, tapi kadang-kadang masih banyak yang nyangkut nih di usus, di lambung, akhirnya bikin begah tadi. Nah, jadi kalau makan siang usahakan yang cair dulu ya. Jadi jangan makan rendang atau yang santan-santan atau opor ayam lagi ya. Kalau Anda sudah kembung, ya stop lah. Itu akan menambah Anda makin banyak gasnya. Jadi cari yang bening. Misalkan sop bening ya, apalagi kalau ditambah dengan jahe dan kunyit. Nah, jahe adalah bintang utama kita hari ini. Senyawa gingerol yang ada di dalam jahe itu mempercepat pengosongan lambung. Bahkan menurut penelitian, itu 50% lebih cepat daripada kalau kita hanya minum air aja atau minum sop jahe. Jadi kalau dengan jahe, pengosongan lambungnya lebih cepat 50%. Ya, solusinya murah, mudah, dan cepat. Ya, makanan yang macet tadi di lambung, di usus, itu didorong ke arah pintu keluar tanpa obat sama sekali. Gitu. Nah, sudah berapa lama Anda merasa begah? Ada beberapa orang yang, ya 1 hari nggak apa-apa deh ya. Ada yang 1 hari sudah nggak tahan. Ada yang bahkan seminggu sudah merasa. Tapi bingung, nggak tahu gimana ya. Karena sudah menggunakan banyak obat segala macam ya. Tulis di komentar, saya akan berikan tips tambahan bagi yang punya riwayat GERD atau asam lambung. Nanti di video-video berikutnya, mungkin kita akan buat video yang lebih lengkap gitu. Jangan lupa subscribe ya, supaya Anda punya P3K Kesehatan di setiap video saya. Jadi kalau Anda sedang ada masalah, tinggal search di videonya,
Kalau Anda sudah subscribe ya, Anda lebih mudah menemukan video yang dibutuhkan. Nah, kalau udah sore dan malam, gimana nih menunya? Kita lanjutin dengan apa? Misalkan Anda jam 4, jam 5 sore ya, Anda masih ada perasaan begah tadi, pakailah biji selasih. Jadi, rendam 1 sendok makan ya, nggak perlu banyak-banyak. 1 sendok makan aja, biji selasih, atau istilah kerennya sekarang chia seed gitu ya. Nah, serat yang berlendir dari biji selasih atau chia seed itu bekerja seperti pelumas. Jadi, kalau kita masukin dalam usus, dia akan membuat dinding usus kita itu peradangannya turun. Ya, kalau santan itu meningkatkan peradangan, kalau serat, ya terutama serat yang berlendir seperti selasi ini, menurunkan peradangan. Jadi adem, ya, radangnya menurun, ya, luka-lukanya sembuh. Nah, solusi dengan biji selasi ini jauh lebih efektif daripada minum soda, ya. Misalkan banyak pasien itu, aduh dok, kayaknya kembung nih ya. Biasanya saya minum soda gitu supaya bisa buang angin atau supaya bisa sendawa. Bisa digunakan soda, bisa juga. Tapi yang lebih efektif dan lebih cepat ya, lebih banyak udara yang bisa dikeluarin, itu adalah dengan biji selasi tadi, atau chia seed ya. Karena dia menurunkan peradangannya. Nah, kalau Anda malam pengen makan nih, tadi kan, aduh saya menghindari ini, menghindari itu ya, apa nih yang bisa dimakan? Sebenarnya protein itu cukup aman untuk mengurangi kembung tadi. Nah, tapi cara memasaknya. Jadi kalau misalkan Anda kemarin udah kembung terus karena rendang, karena opor ayam, dan seterusnya, pilihlah sekarang yang dikukus atau direbus. Misalkan ikan kukus atau telur rebus. Ya. Nah, hindari daging merah. Kenapa? Karena daging merah itu pencernaannya butuh waktu lebih lama. Kalau pencernaannya lebih lama, nanti akan terfermentasi. Terfermentasi jadi gas. Jadi Anda pengen ngurangin begah, kalau Anda makan daging merah, yaitu begahnya malah nambah gitu. Nah, jadi di-stop dulu sampai begahnya hilang ya. Tubuh kita butuh energi untuk memperbaiki sel-sel usus, bukan untuk mencerna serat daging yang teras tadi gitu. Nah, dengan menggunakan menu yang tadi disebutkan, dalam 24 jam kalau Anda mengikuti urutan yang tadi, tekanan di perut biasanya berkurang signifikan. Ingat, pencernaan yang lancar adalah kunci mood dan energi Anda besok pagi. Jadi kalau Anda begah, mau ngapa-ngapain juga males ya. Mau ibadah nggak enak, mau ketemu orang juga nggak asik ya, mau kerja lagi apalagi ya, nggak ada energi. Nah, jadi jangan tunggu sampai sembelit kronis. Kalau sudah sembelit kronis, itu bukan hanya begah, tapi mulai ada racun ya, toksin di dalam saluran cerna, akibat ya tadi, makanan berhenti terlalu lama, bakterinya banyak, terus mungkin Anda jadi sakit yang lebih berat. Nah, saya sudah buatkan daftar menu anti begah ini tadi di dalam video ini. Coba praktekkan hari ini juga dan rasakan bedanya saat bangun tidur besok ya. Banyak pasien itu awalnya menyepelekan begah, kembung segala macam. Akhirnya berakhir di IGD gitu. Jadi jangan sampai Anda menyesal gitu ya. Jadi kalau ada begah, ya jangan ditunggu sampai sakit banget, sampai melilit sekali, sampai akhirnya masuk rumah sakit. Enggak. Jadi kalau Anda sudah tahu caranya, Anda bisa mulai praktekkan. Ya, saya Dr. Uli, mari berdamai dengan perut kita. Apalagi sudah disiksa dalam beberapa hari kemarin. Ayo sekarang kita perbaikin, kita bersihkan lagi. Terima kasih sudah menyimak, semoga bermanfaat. Saya Dr. Hendra Handoko pamit, jangan lupa bagikan video ini kepada yang membutuhkan. Dengan Anda membagikan, Anda membantu orang lain untuk terhindar dari musibah. Ya, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.